Mi'raj, beliau mendapatkan sangu, mendapatkan bekal untuk ditunaikan setiap hari dan berlangsung untuk seluruh umatnya. Dalam hal ini adalah termasuk kita sekalian. 3, 2, 1, go! Allah yang beriman, sebab dengan sholat 5 waktu itu, para jamaah sekalian rahmatullah, kita terus bisa melakukan komunikasi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat 5 waktu itu pula menjadi penyangga agama kita, menjadi penguat keimanan kita, sekaligus menjadi sarana kita untuk berzikrullah. Para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang lazim juga disebut dengan muttafaqun alaih, an Talhah ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu, Talhah bin Ubaidillah menceritakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin fayurar raqsi. Ada seorang laki-laki dari penduduk Najd yang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara posisinya rambutnya amburadul karena barusan menempuh perjalanan panjang. Nasma'u dawiya sautahu wala nafqahu ma yaqul. Kata Talhah bin Ubaidillah, kami mendengar suaranya itu gerundel, enggak jelas, dan kami juga tidak paham apa yang disampaikan. Hatta dana fa idza huwa sa'ala 'anil Islam. Lantas dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada si penanya itu, khamsu sholawatin fil yaum wal lailah. Islam itu menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Para jamaah sekalian, kemudian penanya tadi menyampaikan lagi kepada Nabi, faqala hal alayya ghairuha, wahai Nabi, apakah ada di luar yang 5 waktu itu? Qala la illa anta tawwa, tidak ada kecuali sholat-sholat sunnah. Nah, jadi para jamaah sekalian rahmatullah, dalam hadis ini ketika Rasulullah ditanya tentang Islam oleh seseorang, maka kemudian Nabi menjelaskan Islam itu adalah sholat 5 waktu. Itu artinya apa? Artinya tanda keislaman seseorang itu bisa dilihat dia sholat apa enggak. Kalau dia itu sholat, itu tandanya orang Islam. Kalau dia itu mengaku Islam tapi tidak sholat, sadar atau tidak, maka dia berislam secara KTP saja, karena biasanya KTP-nya ditulis agamanya Islam tapi tidak sholat. Maka orang yang semacam itu sholat versi Islam versi KTP-nya saja, secara pribadi dia tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim yang taat. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, kalau kita sekalian ini telah menyatakan diri sebagai seorang muslim, maka identitas seorang muslim itu harus kita tunjukkan. Apa itu? Sholat 5 waktu.
Ya, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, sholat 5 waktu harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai sholat 5 waktu itu diabaikan. Para sahabat sekalian rahmatullah, sementara di dalam hadis yang lain, hadis muttafaqun alaih juga, Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam